Halo, kembali lagi bersama saya, Marwinda Giavirani dari Prodi S1 Farmasi tingkat 2. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi mengenai tempat aksi obat atau target aksi obat. Mekanisme aksi obat terdiri dari dua macam. Yang pertama, non-spesifik, yaitu aksi yang tidak diperantarai, interaksi obat dengan target obat spesifik atau reseptor berdasarkan sifat kimia fisika sederhana. Yang kedua, spesifik, yaitu aksi yang diperantarai, interaksi obat dengan target obat spesifik atau reseptor. Target obat spesifik terdiri dari 4. Yang pertama, reseptor, enzim, hormon, dan kanal ion. Berikut topik pembahasannya. Materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu bagaimana obat bekerja pada yang pertama reseptor, yang kedua kanal ion, yang ketiga enzim, dan yang keempat hormon. Ini adalah penjelasan-penjelasan mengenai kerja obat dalam reseptor. Reseptor yaitu komponen makromolekul sel, umumnya berupa protein, yang berinteraksi dengan senyawa kimia endogen, pembawa pesan, hormon, neurotransmitter, mediator kimia dalam sistem imun, dan lain-lain, untuk menghasilkan respons seluler. Obat berinteraksi dengan bagian dari sel, ribosom, atau tempat lain yang disebut reseptor. Semakin banyak reseptor yang diduduki atau bereaksi, intensitas efek akan meningkat. Jumlah obat yang mengikat reseptor merupakan fungsi dari kadar plasma. Oleh karena itu, untuk meramalkan efek obat dapat melalui penetapan kadar dalam plasma. Mekanisme kerja obat pada umumnya melalui interaksi dengan reseptor pada sel organisme. Reseptor obat pada umumnya merupakan suatu makromolekul fungsional yang pada umumnya juga bekerja sebagai suatu reseptor fisiologis bagi ligan-ligan endogen. Interaksi obat dengan reseptor pada tubuh dapat mengubah kecepatan kegiatan fisiologis, namun tidak dapat menimbulkan fungsi yang baru. Suatu senyawa yang dapat mengaktifasi sehingga menimbulkan respon disebut agonis, sedangkan senyawa yang dapat membentuk kompleks dengan reseptor tapi tidak dapat menimbulkan respon dinamakan antagonis. Obat harus berinteraksi dengan target aksi obat, salah satunya adalah reseptor, untuk dapat menimbulkan efek. Interaksi obat dan reseptor dapat membentuk kompleks obat reseptor yang merangsang timbulnya respon biologis, baik respon antagonis maupun agonis. Selanjutnya, kanal ion. Kanal ion yaitu saluran di permukaan membran sel yang mengontrol aliran ion ke dalam sel. Biasanya spesifik untuk ion tertentu seperti natrium atau kalium. Berdasarkan mekanismenya, obat dengan target aksi kanal ion dibedakan menjadi dua, antara lain yang pertama pengeblok kanal. Obat golongan ini mengeblok kanal ion secara fisik sehingga menghambat transport ion pada membran. Contohnya, ventoin mengeblok kanal natrium. Yang kedua, modulator atau pembuka kanal. Obat golongan ini bekerja dengan cara memodulasi kanal ion sehingga menyebabkan kanal ion terbuka atau tertutup. Obat ini mempunyai sisi aktif sendiri selain sisi aktif agonis pada kanal ion. Kanal ion ditemukan pada setiap jenis sel dan membantu mentransfer ion di sepanjang membran secara teratur. Akibatnya, kanal ion seringkali memproduksi sinyal elektrik yang mengatur fungsi sel dan transduksi sinyal ke dalam proses yang melibatkan kejadian elektrik. Secara luas, kanal ion dapat dikategorikan menjadi kanal ion teraktivasi voltase, kanal ion teraktivasi ligan, dan kanal ion mekanosensitif berdasarkan cara terbukanya ion. Oleh sebab itu, sebagian besar pembukaan kanal ion diatur oleh lebih dari satu mekanisme.
Oleh karena itu, terdapat banyak kesamaan antara ketiga kelas ini. Karena sifat pembukaan dan penutupan kanal ion yang sangat teratur dan jumlah molekul-molekul kecil yang ditemukan dapat mengaktifkan, membuka, maupun menghambat, menutup atau menonaktifkan kanal ion. Kanal ion sering dipandang sebagai target kerja obat yang menarik. Ada lebih dari 400 gen kanal ion yang mewakili lebih dari 1,5% genom manusia. Namun kurang dari 10 kanal ion yang telah menjadi target kerja obat yang ada. Keuntungan kerja obat dalam kanal ion. Yang pertama, kanal ion merupakan titik pertemuan komunikasi sel secara terpadu. Dua, kanal ion membantu lewatnya ion dan modulasi kanal ion dapat memberikan efek yang bermakna. Tiga, ada beberapa subtipe yang mendukung target kerja obat. Empat, sebagian besar kanal ion memiliki tempat pengikatan ligan tersendiri, sehingga kanal ion sangat sensitif terhadap modulasi kimia. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, sebagian besar kanal ion terlihat lebih dari satu jenis sel, sehingga kemampuannya untuk bekerja pada organ tertentu menjadi berkurang. Dua, kelemahan kerja obat pada kanal ion khususnya terlihat pada penyakit motilitas karena belum ada kanal ion yang hanya terlihat di jenis-jenis sel kunci yang terlihat dalam pengendalian motilitas gastrointestinal. Selanjutnya pada enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis, senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia organik. Obat bekerja pada enzim dibagi menjadi tiga berdasarkan mekanisme aksinya. Yang pertama, inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif atau obat bereaksi secara kompetitif dengan substrat enzim terhadap enzim pada sisi aktifnya. Interaksi antara obat dengan enzim mengakibatkan penghambatan aktivitas enzim tersebut. Contohnya, neostigmin organofosfat menghambat enzim kolinesterase, atau aspirin dan NSAID menghambat enzim siklooksigenase. Yang kedua, substrat palsu. Fluorourasil mengganti urasil sebagai intermediat pada biosintesis purin, kemudian menghambat sintesis DNA dan pembelahan sel terhenti. Yang ketiga, prodrugs. Istilah prodrugs merupakan salah satu obat yang berinteraksi enzim metabolisme dalam tubuh, diubah menjadi suatu metabolit yang mempunyai efek farmakologi. Dalam hal ini, obat tersebut bisa tidak aktif, namun metabolitnya lebih aktif. Contoh prodrugs tidak aktif dengan metabolit aktifnya yaitu kortison, prednison, enalapril, azathioprin, sidofudin, atau obat tersebut bersifat aktif namun metabolitnya jauh lebih aktif, contohnya morfin, paracetamol, dan halotan. Selanjutnya, yang terakhir pada hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh organ tubuh tertentu dari kelenjar endokrin yang berguna memacu fungsi organ tubuh tertentu. Berikut contoh mekanisme kerja obat dalam hormon. Yang pertama, mekanisme kerja hormon peptida. Reseptor hormon peptid terdapat pada plasma sel target. Interaksi hormon dengan reseptornya mengakibatkan perangsangan atau penghambatan enzim adenyl siklase yang terikat pada reseptor. Interaksi ini mengubah kecepatan sintesis siklik AMP dan ATP. Siklik AMP berfungsi sebagai mediator intrasel untuk hormon tersebut, dan seluruh sistem ini berfungsi sebagai suatu mekanisme spesifik, sehingga efek spesifik suatu hormon dapat terjadi. Siklik AMP mempengaruhi berbagai proses dalam sel, dan efek akhirnya bergantung pada kapasitas serta fungsi sel tersebut.
Kemudian, siklik AMP menyebabkan aktivasi enzim-enzim protein kinase yang terlibat dalam proses fosforilasi pada sintesis protein dalam sel. Metabolisme siklik AMP menjadi 5-AMP yang tidak dikatalis oleh enzim fosfodiesterase yang spesifik. Dengan demikian, zat yang menghambat enzim tersebut ini kadang dapat menyebabkan timbulnya efek mirip hormon. Kemudian yang kedua, mekanisme kerja hormon steroid. Hormon steroid melewati membran sel lalu masuk ke dalam sitoplasma setiap sel, baik sel target hormon steroid maupun sel lainnya. Tetapi reseptor hormon steroid hanya terdapat dalam sel target, yaitu sitoplasmanya. Bila hormon steroid berikatan dengan reseptor sitoplasma, maka kompleks hormon reseptor setelah mengalami modifikasi akan ditranslokasi ke tempat kerjanya dalam inti sel, yaitu kromatin. Lalu terjadilah beberapa hal yang berhubungan dengan peningkatan sintetis. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.